Perkenalkan, nama saya Wina Sonia Boru Samosir dengan NIM 2302010006 akan membuat video laporan bisnis untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, di sini sudah ada latar belakang di mana perkembangan sebuah usaha adalah tanggung jawab dari seluruh organisasi untuk mampu menyelesaikan tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelum usaha dilaksanakan. Lalu kita akan bahas manajemen operasinya. Yang pertama, analisis produk. Nah, jenis produknya itu barang, nama produknya Lulabi, material produk dinamo, gear, kabel, kertas HVS, baterai, lampu, dan fiberglass. Lalu karakteristiknya, Lulabi adalah produk mainan anak-anak yang mampu memvisualisasikan cerita menjadi bayangan di dinding, sehingga anak akan mampu melatih otak kanan dan kirinya sekaligus dengan mendengarkan cerita dan melihat gambar yang terproyeksikan. Dengan konsep produk sebagai mainan, Lulabi juga dapat digunakan sebagai hiasan rumah saat tidak digunakan. Nah, hasil kinerjanya berdasarkan jumlah pekerja bidang operasi sebanyak 3 orang dengan sehari membuat 2 produksi, maka dalam sebulan masa produktif 20 hari telah menghasilkan maksimal 120 produk dengan standar error of estimate 8,3%. Maka rata-rata dalam 1 bulan perusahaan telah menghasilkan 110 produk. Jadi 550 produk telah dihasilkan dalam 5 bulan terakhir. Hal ini telah sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh organisasi usaha. Nah, hambatan dan inisiatif solusi yang diambil, mengingat produk yang dihasilkan berjenis barang, proses produksi memerlukan detail yang lebih akurat dalam menyusun setiap komponen barang. Tingkat kesulitan yang tinggi menyulitkan pekerja untuk menyelesaikan 2 barang dalam sehari. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas produk dalam pelaksanaannya. Proses produksi mengambil langkah untuk menambah jam kerja setiap pegawai dalam menyelesaikan tugasnya dan atau memberikan target pada pegawai untuk menyelesaikan 110 produk dalam 1 bulan melalui kerjasama antar pegawai tersebut. Nah, yang kedua, penggunaan dinamo dan gear dalam produksi menyulitkan hasil kecepatan perputaran pada setiap produk. Tenaga yang dihasilkan tidak sepadan dengan jumlah gear untuk memperlambat laju gerak perputaran cerita di atas media panggung yang dibuat. Sejauh ini, manajemen operasi mengambil keputusan untuk mengurangi lilitan pada dinamo yang merupakan faktor utama penentu tenaga, sehingga kecepatan perputaran yang dihasilkan dapat berkurang. Lalu untuk organisasi usahanya, pelaku usahanya, direkturnya Bapak Arif Rahman Soekarno, Kepala Bagian Produksi Ali Akbar Ramadhani, Kepala Bagian Keuangan Adi Nugroho, Kepala Bagian Pemasaran Brajaditya, Kepala Bagian Operasional Damar Sumeru, dan tenaga pelaksana terdiri atas 3 orang. Lalu ada beberapa hambatan dan inisiatif solusinya. Yang pertama, dalam pelaksanaan usaha, jam kerja yang dilaksanakan kadang tidak sesuai dengan standar operasional perusahaan, yang mana dalam 1 hari ditentukan 8 jam untuk bekerja. Namun pelaku usaha yang pada umumnya adalah mahasiswa sulit dalam mengatur waktu kerja operasional perusahaan, sehingga pada pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dibentuk tim untuk menyelesaikan setiap hambatan dalam setiap aspek manajerial perusahaan. Kesibukan masing-masing personal dalam mengurus bidangnya menyebabkan kurang tersampaikannya dengan jelas komunikasi antar tingkat manajer, sehingga program yang dilaksanakan terlambat untuk diaplikasikan pada berbagai bidang manajerial. Dalam hal ini, manajemen komunikasi dilakukan secara langsung dari atas ke bawah oleh pimpinan perusahaan melalui pertemuan khusus untuk mendikte program yang seharusnya telah teraplikasi. Kurangnya tenaga kerja mengurangi tingkat produktivitas usaha, sehingga akan mengurangi tingkat penjualan dan pemasaran produk akan berjalan lama. Oleh karena itu, perusahaan yang tergolong baru ini menggunakan metode penjualan dan pendemonstrasian produk secara langsung dan bersama-sama di lokasi target penjualan. Tingkat penggajian masih tergolong murah dan tidak ada intensif untuk memancing prioritas kinerja dan setiap
dari setiap karyawan usaha. Permasalahan ini belum dilakukan solusi, namun walau tergolong masih dapat mencapai target dari tugas masing-masing, hal ini perlu diperhatikan untuk memajukan tingkat produktivitas kerja. Lalu kita akan pindah kepada analisis biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya usahanya uraiannya mulai dari biaya promosi dan administrasi, komputer, printer, gergaji, bor, obeng dengan jumlah 4.315.000. Nah, umur ekonomisnya sampai dengan 3 tahun dengan nilai residu adalah 0. Maka biaya tetap FC sama dengan biaya usaha, di mana kita bagi jumlahnya dengan umur ekonomis, didapat biaya tetapnya ialah 119.861 per bulan. Lalu ada biaya tidak tetap mulai dari biaya bahan utama. Yang pertama itu dari dinamo, gear, fiberglass, kayu basal, baterai, lampu, kabel, mur, kertas HPS dengan jumlah 4.281.000. Lalu ada biaya bahan pembantu, kemasan kardus sebanyak 110 unit per bulan, sehingga menimbulkan biaya sebesar 220.000. Lalu ada listrik dengan harga per kilowattnya ada Rp 400. Nah, sehingga biaya tidak tetapnya itu sama dengan 4.280.000 ditambah 220.000 ditambah 288.000, menimbulkan biaya tidak tetap sebanyak 4.789.000 per bulan. Lalu ada biaya produksi. Biaya produksinya itu sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, menimbulkan biaya sebesar 4.908.861 per bulan. Nah, lalu untuk HPP-nya itu ialah dalam 1 bulan produksi menghasilkan 110 produk lulabi dengan asumsi 1 bulan masa produktif adalah 20 hari, sehingga 1 bulan maksimal menghasilkan 120 produk dengan standar error estimate-nya 8,3%. Harga pokok penjualannya ialah biaya produksi dibagi total produksi. Nah, biaya produksinya tadi 4.908.861 dibagi 110.000. Dibagi 110 unit menghasilkan 44.627. Nah, jadi harga jualnya itu kita akan ambil laba kotornya sebesar 40% karena ini adalah laba kotor yang diharapkan. Nah, jadi harga jual sama dengan laba kotor yang diharapkan 40% ditambah HPP. Jadi didapatkan hasil sebanyak 79.000. Lalu kita analisa keuntungannya, di mana harga jual lulabinya 79.000 per buah. Asumsi dalam 1 bulan penjualan dan produksi mencapai 110 produk. Penjualan per tahunnya, total penjualan 79.000 dikali 110 dikali 12 menghasilkan jumlah 104.280.000 dengan biaya produksi 58.906.332. Lalu didapat keuntungan per tahun sebanyak 45.373.668. Demikian laporan evaluasi ini dibuat sebagai keterangan tertulis pencapaian yang telah dilakukan perusahaan dalam 1 periode. Butir-butir keputusan pelaksanaan program pada periode selanjutnya merupakan kesepakatan seluruh komponen pelaku usaha dalam rapat evaluasi yang telah dilaksanakan. Pertimbangan laporan dari berbagai manajer lini menghasilkan pedoman tertulis yang selanjutnya dibuat dalam skenario planning. Terima kasih.